Abdanolita dari kelas 1C NPM A1H0278. Baiklah, saya di sini akan membawakan tema tentang genre. Genre itu artinya seni. Genre peradaban berasal dari kata adab, yaitu artinya kesopanan, kehormatan, budi bahasa, etika, dan lain-lain. Lawan dari beradab yaitu biadab, tak tahu adab dan sopan santun. Menurut ahli antropologi D.S. Ahan, peradaban merupakan lawan dari kebudayaan. Peradaban yaitu seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Jadi, peradaban yaitu semua bidang kehidupan untuk kegunaan praktis. Sebaliknya, kebudayaan yaitu semua yaitu berasal dari hasrat dan gairah yang lebih tinggi dan murni, yang berada di atas tujuan praktis dalam hubungan masyarakat. Misalnya, musik seni, agama, ilmu, dan filsafat. Jadi, lapisan atas kebudayaan sedang yaitu dengan lapisan bawah yaitu peradaban. Satu, tahap estetis. Gerat sendiri dengan tepat mengatakan, pilihan bagi manusia seperti ini adalah ia akan mati bunuh diri kalau tak mau masuk tahap berikutnya, yaitu etis. Misalnya saja, naluri seksual, kesenangan yang hedonistik, dan bertindak berdasarkan suasana hati, karena nafsu manusia tak terbatas. Maka bila seseorang berada pada tahapan ini, maka bakal tak habis-habisnya ia bergumul dengan yang namanya rasa. Semalah untuk memuaskan rasa, maka ia mengidamkan paduan hidup ataupun harapan, yang penting nafsu terpuaskan. Dua, tahap etis. Pada tahap ini, manusia menerima kebalikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri. Ia mulai memiliki pedoman hidup, yaitu tercermin nyata dalam tindakan lakunya. Masih ada soal rasa, tapi coba ini kuasai dengan logika, akal, halar, rasio, ataupun namanya. Intinya adalah pengendalian. Pada tahap ini, manusia menerima kebalikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri. Ia mulai memiliki pedoman hidup yang tercermin nyata dalam tindakan lakunya. Intinya adalah pengendalian rasa dan nafsu tetap ada, namun disesuaikan dengan pedoman hidupnya, mencari kekayaan dengan bisnis yang legal, berusaha meraih popularitas dengan usaha kerja keras dan sabar. Pada tahapan ini, manusia dapat menolak hal-hal yang sesuai dengan pedoman hidupnya. 3. Tahap religius. Karena keadaan seseorang, maka tahapan akhirnya adalah realitas Tuhan. Pada tahapan ini, logika akan dikalahkan oleh keyakinan subjektif, atau dapat saya katakan dengan iman. Tahapan ini, hal yang disebutkan karya fiksi, merupakan salah satu kreasi manusia yang mencerminkan pencapaian penulisan sesuai karya fiksi yang lebih mengutamakan rasa, dengan mengabaikan norma, etika, pedoman hidup yang ada. Berada pada tahapan estetis adalah misi yang indiri menuliskan sampaikan agar membaca memahami dan memilih mengikuti atau tidak pedoman hidup yang penulisnya anut. Karya fiksi pada tahapan religius berada pada rasa syukur terhadap semua anugerah Tuhan, pertanyaan tentang kehidupan atau keluhan pada pencipta. Genre pada mulanya yaitu proses dan manusia, dan oleh karena itu genre merupakan sinonim dan ilmu dewasa. Seni bisa dilihat dalam instisari ekspresi dan kreativitas manusia. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan sulit untuk dinilai, bahwa masing-masing individu artis memiliki sendiri peraturan dan parameter yang menuntutnya atau kerjanya. Masih bisa dikatakan bahwa seni yaitu proses dan produk bisa menjadi medium, dan suatu set peraturan untuk menggunakan medium itu, dan suatu set nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium untuk menyampaikan sebaik percayaan, gagasan, sensasi maupun perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. Yang kedua, tahap estetis. Mereka menolak realita yang menandai dirinya. Para estetis hanya bersemangat ketika
mereka mengejar kesenangan mereka. Setelah kesenangan mereka kelar telah tercapai, tidak ada lagi kesenangan di sana. Mereka akan cepat meninggalkan sesuatu dan mencari kesenangan yang lain. Setelah tercapai, mereka akan berpindah kepada kesenangan yang lain seperti cara ekstatikus. Kemudian akan sadar bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar memuaskan diri. Mereka sekeras apapun mereka akan mengusahakan, tidak akan mendapatkan situasi kepuasan yang tertinggi. Mereka beranggapan bahwa bila mereka terus-menerus memenuhi keinginan, tingkat kesenangan mereka akan bertambah. Namun sebaliknya, mereka akan lebih sulit untuk merasa senang. Pengalaman mengalami kesenangan yang mereka alami tidak dapat memberi kesenangan pada mereka, sehingga untuk menjadi senang membutuhkan sesuatu yang lagi. Cara estetikus tidak dapat mengalami kesenangan yang lebih tinggi karena mereka tidak memiliki sepenuhnya diri mereka. Mereka hanya hidup dari apa yang menjadi rangsangan dari luar. Mereka mudah terpengaruh oleh pengalaman duniawi sehingga sulit merubah diri sendiri. Perasaan yang memenuhi diri mereka adalah kegelisahan. Mereka sangat menginginkan sesuatu, namun tidak dapat mendapatkannya. Pengalaman selain mendapat apa yang mereka inginkan akhirnya menjadi candu bagi mereka. Tahap etis. Pada tahap etis, manusia telah dapat memilih dan tidak jadi terbelenggu akan keinginan-keinginan yang begitu melekat pada dirinya. Dia akan mematuhi peraturan demi orang lain, melainkan telah memahami betul mendala ia merasa menjalankan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Manusia pada tahap etis dapat menaruh pilihan untuk terikat pada nilai moral orang lain. Cinta menjadi sesuatu yang lebih luhur, tidak sekedar relasi timbal balik. Manusia memutuskan menikah karena didasarkan oleh prinsip hidup kesetiaan pada pasangan. Manusia pada tahap ini akan selalu ingin memperjuangkan nilai moral. Untuk mencontohkan tokoh-tokoh pada tahap ini berdasarkan kisah-kisah atau pahlawan tradisi. Ia adalah seseorang komandan dari armada Yunani yang sedang mengepung Tropa. Oleh karena itu, Sri Kapan membuat undian untuk menentukan siapa yang membawa kesialan ini. Pengorbanan yang dilakukan oleh Adi Mu'min merupakan suatu perbuatan yang menggambarkan perkembangan manusia di tahap etis dan moral. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.